Ini Bismillahirrahmanirrahim. berita yang sempat heboh kemarin ya. Ceramah seseorang soal KDRT itu dinilai berbahaya karena berpotensi menjustifikasi KDRT. Itu katanya begitu. Padahal kalau kita simak ceramahnya sepertinya normal saja. Yakni ada seorang istri yang dipukul suami, didatangi oleh ibunya, kemudian menutupi persengketaan itu. KDRT ini kadang sering yang muncul di permukaan itu ketika yang menjadi korban itu adalah si istri. Sementara sebetulnya mungkin banyak juga korban KDRT itu si suami. Tetapi ketika suami misalnya lapor dipukul oleh istrinya, tentu tanggapan publik akan berbeda. Mungkin dikatakan cemen dan sebagainya. Jadi ini kadang ada ketidaksetaraan. Sama-sama dipukul misalnya. Sama-sama lapor itu akan beda tanggapannya. Nah, ada juga model begini berkelahi. Suaminya bawa parang, istrinya bersenjata martil. Jadi ini bisa terjadi begitu. Di tempat kami itu ada salah satu jamaah di sebuah musola datang ke rumah cerita. Dia dibawakan parang oleh istrinya, dikejar gara-gara masalah riba. Ya. Nah, dan efek dari semua ini di Indonesia ini setiap 1 jam, kata guru besar IPB, terdapat 50 kasus perceraian. Jadi hampir 1 menit satu perceraian diketok palu di pengadilan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, insya Allah kita akan bahas ini. Pertama, filosofi hubungan dalam rumah tangga menurut Islam bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah mengapa bisa terjadi perselisihan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan saat berselisih. Kemudian yang ini yang poinnya akan kita bahas, yakni bolehkah memukul. Karena ini yang kemudian dijadikan sasaran oleh banyak kalangan untuk mendiskreditkan Islam. Katanya Islam itu mengajarkan kekerasan. Nah, kita awali dengan yang pertama. Islam itu sebetulnya memandang hubungan suami dengan istri itu bukan seperti hubungan bos dengan majikan, bos dengan bawahan, bukan. Kata Syekh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani di dalam Nizamul Ijtima'i, laisatiz zaujah syarikatal hayah lizauj. Istri itu bukanlah pesero bagi suami, seolah-olah kerjasama bisnis untuk mendapatkan keuntungan fisik, bukan begitu. Wa innama hiya sahibatuhu. Tetapi istri itu lebih hubungannya ke arah teman, sahabat. Dimana kita biasa kalau di masyarakat ke sahabat kita itu kadang lebih kita perhatikan, kita orangkan daripada mohon maaf istri sendiri. Kita ke sahabat ini, ke teman ini khawatir menyinggung teman, tapi kadang kepada istri atau suami bicaranya sembarangan. Ke orang lain nggak begitu. Fal isyratu bainahuma laisat isyratu syuraka. Maka pergaulan antara keduanya itu bukan seperti pergaulan antar pesero, di mana yang difikirkan untung dan rugi. Pesero kan begitu, bisnis, saling kadang nggak percaya. Ini bener nggak ngitungnya ini? Ini berapa keuntungannya, kita dikasih berapa? Tidak begitu. Wa innamal isyratu bainahuma isyratu suhbah. Tapi pergaulan antara keduanya itu adalah pergaulan yang penuh dengan persahabatan. Suhbatun yatma'innu fiha ahaduhuma lil akhar. Persahabatan yang menjadikan salah satu dari keduanya itu merasa tentram dengan yang lain. Menjadikan ketenangan sebagaimana di dalam surah Ar-Rum. Istri itu dijadikan agar tenang.
Ya, berkeluarga itu agar tenang. Di dalam surah An-Nisa Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kemudian dalam hadis Rasulullah katakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik yang perlakuannya kepada istri atau keluarganya itu yang terbaik. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik perlakuanku kepada keluargaku. Jadi hubungan dalam rumah tangga itu begitu. Si istri juga harus taat pada suami, tapi suami diminta berbuat yang terbaik untuk keluarganya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, walaupun begitu, yang namanya manusia, si suami sudah berupaya sebaik mungkin, istrinya juga begitu. Tetap saja manusia itu pasti ada perselisihan. Kenapa demikian? Ya karena nggak sama. Manusia itu seidentik apapun, kembar siam sekalipun itu nggak sama. Ada yang berbeda. Dan ketika perbedaan ini tidak bisa dikelola dengan baik, itu yang kemudian memunculkan adanya konflik. Konflik itu nggak bisa ngelola perbedaan. Dan kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah berselisih dengan istri-istri beliau gara-gara apa? Ya ada keinginannya berbeda. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim itu beliau mengasingkan diri dari istrinya selama sebulan atau 29 hari. Sehingga turun ayat ini, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri engkau ini, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian itu ingin kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, karena persengketaannya ini awalnya masalah ingin tambahan nafkah. Kalau kalian ingin itu harta dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka kemarilah, akan kuberikan mut'ah kepada kalian, yakni pemberian kepada suami yang mencerai istri. Dan akan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Tetapi kalau kalian ingin Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah itu menyediakan bagi orang wanita yang berbuat baik itu pahala yang sangat besar. Ini surah Al-Ahzab ayat 28-29. Jadi sempat genting juga keluarga Nabi. Sebulan di boikot ini istrinya ini. Enggak Rasulullah mengasingkan diri dari istrinya hingga kemudian diberikan pilihan mau cerai kah, mau lanjut ya. Jadi ini pernah terjadi begitu. Manusia terbaik dengan istri-istri terbaik. Walaupun akhirnya istrinya ketika ditawari satu persatu, akhirnya mereka rela dengan nafkah yang ada, rela dengan kehidupan sebagaimana kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perselisihan itu ya bisa saja begitu. Terus apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan itu? Ada dua sebetulnya. Yang pertama bisa kita lakukan itu meminimalisir. Jadi ketika ada perbedaan-perbedaan bisa kita abaikan perbedaan itu. Di dalam syairnya Al-Mutanabbi, wa ta'dhumu fi 'ainis shaghiri sigharuha. Dan perkara kecil itu akan dianggap besar di mata orang-orang yang shaghir, orang-orang yang kerdil pikirannya. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'azaimu. Dan perkara yang besar itu akan dilihat kecil pada orang yang berpikiran besar. Artinya apa? Kadang permasalahan dalam rumah tangga itu terjadi pada perkara-perkara kecil.
Perkara kecil bikin sengketa. Kenapa? Karena orang hidup dalam rumah tangga dia nggak punya pikiran yang besar, nggak punya misi yang besar dalam berkeluarga, nggak punya perjuangan yang besar yang ingin diwujudkan oleh keluarga itu. Ketika nggak punya itu, maka yang kecil-kecil itulah jadi perhatian. Jadi ini pentingnya misi berkeluarga. Mau apa? Kalau punya misi yang besar, insya Allah ya, gangguan-gangguan kecil lewati saja. Anggap nggak ada. Nah, solusinya ketika persoalan itu nggak bisa dilewati, ada dua juga. Kalau dia tidak disebabkan oleh kedurhakaan, oleh nusus atau selingkuh, maka sabar saja sudah. Bukan nusus, bukan selingkuh. Misalnya si istri atau si suami. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 19, wa in karihtumuhunna, jika kalian itu tidak menyukai istri kalian itu, fa'asa antakrahu syai'an. Ya bisa jadi kalian itu nggak suka sesuatu itu dari istri kalian, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tetapi Allah akan menjadikan di dalam yang tidak kalian sukai itu kebaikan yang banyak. Kata Imam Al-Qurtubi, nggak senang apa di sini? Kata beliau, aili damamatin ausu'i khuluqin. Yakni ketidaksukaan persoalan itu karena keburukan rupa atau buruknya perangai. Perangainya kurang tapi baik. Karena kadang merubah perangai itu nggak bisa sekilas, apalagi kita dapatnya itu bukan sejak anak-anak dapat istri itu, dapatnya sudah sama-sama tua. Nah, sudah dia dibentuk oleh karakter lingkungan hidup dia, nggak bisa kita perbaiki. Jangankan urusan besar, kayak kadang menekan itu Pepsodent aja, ada yang mulai tengah, nggak mulai ujung, itu nggak bisa diperbaiki, itu sudah berpuluh tahun itu. Ketika nggak bisa diperbaiki, ya harusnya bersabar. Itu bukan kedurhakaan, bukan apa-apa, biasa aja. Makanan sukanya satunya asin, satunya enggak, itu ya sudah biasa aja. Baik itu nanti juga fisiknya berubah, semakin menua jadi makin jelek. Ya. Min ghairi irtikabi fahishatin au nusus, tanpa adanya melakukan fahisyah, kekejian, perselingkuhan, perzinaan, au nusyuzin atau nusyuz, kedurhakaan. Maka dalam kondisi ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, fahadha yundabu fihi ilal ihtimal. Dalam kondisi ini disunahkan untuk bersabar. Sabar. Fa'asa ayyu awilal amru ila ayyarzuqallahu minha auladan sholihin. Ya, bisa jadi ya, mudah-mudahan dengan berkat kesabaran itu perkaranya akan berubah menjadi Allah berikan anak-anak yang soleh dari istri seperti itu. Jadi sabar-sabar kalau urusannya bukan karena melakukan kekejian atau nusus. Terus yang kedua, kalau nusus bagaimana?